Di tubuhnya mengalir darah Inggris, Betawi, dan Jawa. Tapi Dewi numpang lahir nun jauh di Rio de Janeiro, Brazil 3 April 1980. Masa kecil sampai usia 9 tahun, ia hidup di Singapura. Setelah itu hijrah dan menetap di Indonesia. Pas kita pindah ke Indonesia, I was like, yes, terima kasih Tuhan. Karena aku cinta banget sama Indonesia. Sebagai anak kedua dari 5 bersaudara, pasangan John Kilik dan Prihatini, Dewi 6 bulan terakhir kemarin, keberadaan artis muda Marcella Zalianty tidak pernah lepas dari kawalan kekasihnya Abel, yang tidak lain adalah mantan kekasih artis Sofia Latjuba. Hubungan yang banyak dipertanyakan banyak orang lantaran perbedaan keyakinan ini seolah tidak menjadi ganjalan Marcella. Kini terbersit kabar tidak sedap soal hubungan asmaranya yang sedang tidak harmonis itu. Menurut kabar, keduanya sudah tidak lagi beriringan mengurai jalinan cinta. Bahkan saat Marcella dan keluarganya pergi umroh, Abel tidak ada di sampingnya untuk mengantar kekasih dan calon mertuanya. Sekali lagi kalau aku sih segala itu buat aku sifatnya pribadi dan aku nggak terlalu pengen untuk share gitu karena aku juga bukan akunya nggak mau tapi aku coba menghargai privasi orang yang jalan sama aku karena nggak enak sama dia nggak enak sama keluarganya ya nggak apa-apa mau dibilang broke up terserah orang mau dibilang masih pacaran terserah orang gitu. Ibunda Marcella, Teti Lis Indriati, tidak jauh beda dengan anaknya menyikapi kisah kasih anak sulungnya ini. Yang jelas ia masih berharap kalau anaknya nanti bisa menemukan pasangan hidup yang pas untuknya. Tahu itu saya taunya dia tetap baik-baik di depan saya juga masih baik-baik jadi gimana ya. Kita nanti berserah diri saja sama Yang Maha Kuasa. Memang belum pasti soal keretakan cinta antara Marcella dan Abel. Dan belum pasti juga kalau pasangan ini nantinya akan naik pelaminan. Namun Marcella masih berupaya agar kepergiannya ke tanah para rasul ini membawa sebuah pencerahan batin dan perubahan pula bagi kehidupan asmaranya. Aku berharap segala sesuatu lebih baik aja lebih lancar kalau misalnya memang ya misalnya memang dia rezeki aku atau ada satu pekerjaan itu rezeki aku mudah-mudahan sama Allah ya lebih dikasih jalannya lebih lancar aja. Perseteruan antara pengguna karya musik dengan penghasil karya musik berakhir dengan pro dan kontra seputar pemberlakuan cukai atas semua hasil karya cipta lagu di gedung MPR sepertinya bakal berakhir runyam. Setelah sebelumnya Asosiasi Industri Rekaman Indonesia atau ASIRI memprotes rencana penetapan cukai, Kamis 8 Juli lalu, giliran Papri mendukung kebijakan tersebut. Dengan adanya sistem cukai seperti ini, saya pikir karena adanya transparansi yang baik, ya, karena adanya keterbukaan yang baik, ini juga mengurangi bahkan rencananya akan menghapuskan secara total pembajak. Jadi kalau orang-orang yang kontra dengan misi yang baik ini, ya saya anggap mereka mendukung pembajak gitu. Menjadi seorang musisi kadang bagai makan buah si malakama. Bagaimana tidak? Di satu sisi, kalangan musisi selalu dituntut untuk selalu menghasilkan karya terbaru. Namun di sisi lain, kadang penghargaan yang mereka terima tidak sepadan dengan jerih payah yang telah mereka keluarkan untuk menelurkan sebuah karya musik. Ironi memang, namun itulah kenyataan yang terjadi selama ini. Sebagai pasangan muda, pernikahannya dengan Surya Saputra juga tidak luput dari gosip. Gonjang-ganjing kehidupan rumah tangga Dewi disebut-sebut pernah ada pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan mereka. Di tubuhnya mengalir darah Inggris, Betawi, dan Jawa. Tapi Dewi numpang lahir nun jauh di Rio de Janeiro, Brazil 3 April 1980. Masa kecil sampai usia 9 tahun, ia hidup di Singapura. Setelah itu hijrah dan menetap di Indonesia. Pas kita pindah ke Indonesia, I was like, yes, terima kasih Tuhan. Karena aku cinta banget sama Indonesia. Sebagai anak kedua dari 5 bersaudara, pasangan John Kilik dan Prihatini, Dewi saat kecil dikenal sebagai anak yang bandel. Saya ingat banget waktu kecil saya tuh buatnya minta ampun. Biasa deh anak kedua pasti gitu. Kerjaannya cari masalah, kalau nggak ngusilin orang, bikin adik gue nangis, ngapain deh pokoknya kerjaannya gitu. Untungnya saat sudah tinggal di Jakarta, ia dikenalkan oleh kedua orang tuanya pada berbagai kegiatan kesenian, khususnya seni musik. Di sekolah saya belajar nyanyi, belajar main alat musik, meskipun masih suling dan lagunya Ibu Gita Kartini. Menginjak usia remaja, secara tidak terduga Dewi ditawari untuk menjadi model. Kayaknya umurnya 14-15an tahun, saya ditawarin untuk jadi model. Padahal dulu di Singapura gue gemuk banget gitu. Jadi nggak nyangka aja.
Yang unik, pertama jadi model, Dewi tampil tidak dalam sosok yang utuh, melainkan hanya sebatas kaki. Saya jadi figuran kaki. Jadi pemeran utamanya adalah Lulu Tobing dan saya adalah figurannya untuk bagian kaki saja. Seru banget. Tapi berkat kaki itulah, Dewi kemudian mulai banyak menerima tawaran untuk jadi model iklan beberapa produk. Dari kiprahnya di dunia model, keberuntungan Dewi terus berlanjut. Karena tidak lama kemudian, tepatnya tahun 96, ia mendapat tawaran untuk jadi penyanyi. Wah, dan itu senengnya luar biasa banget. Aku ya, Mami, I'm gonna sing, yes, mau banget. Saya baru pertama kali mengenal, dunia rekaman seperti ini. Beda kan namanya sekolah main suling Ibu Kartini dan segala macam, beda. Setelah terlibat kolaborasi, 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 98, ia merilis solo album. Sayangnya, album perdana Dewi yang diberi judul Kurasakan ternyata kurang mendapat sambutan pasar. Mungkin timing waktu itu kurang tepat, karena saya masih muda banget, jadi nggak tahu arahnya mau kemana. Jadi saat itu dituntun sekali sama Anto Juwono sama Andi Atis. Di tahun itu pula, Dewi kala itu dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan seorang musisi bernama Agus Sasongko. Tentang hubungan mereka, inilah komentar Dewi dan Agus pada Kabar-Kabari akhir Mei 98 lalu. Love is a natural thing gitu. Jadi everything could happen, tapi sekarang ini kita emang teman aja. Dan pernyataan bahwa hubungan mereka hanya sebatas sahabat kemudian terbukti. Karena di saat ia tengah sibuk mempersiapkan album solo keduanya, Dewi pada tahun 99 secara terbuka mengakui kedekatannya dengan Surya Saputra. Setahun kemudian, tepatnya Oktober 2000, setelah sukses meluncurkan album kedua yang diberi judul Tak Ingin Lagi, Dewi melangsungkan pernikahan dengan Surya Saputra. Sejak saat itu, Dewi cukup lama tidak melahirkan album. Karena kita sibuk dengan promo, sibuk dengan ya saat itu masih baru mencari jati diri ya kayaknya. Pas Tak Ingin Lagi keluar itu aku umurnya 19 tahun kalau nggak salah. Saat itu juga ketemu sama Surya, dilamar, kawin deh gue. Khusus soal pernikahan, waktu itu ada kesan pernikahan mereka sengaja dilangsungkan secara diam-diam. Ibu saya pada awalnya kurang setuju karena dia ngelihat saya, Dewi masih 19 tahun, Suryano. Dia gitu, tapi pada akhirnya Surya menunjukkan kepada ibu saya bahwa dia bertanggung jawab, dia juga orang yang baik. Akhirnya kita merencanakan untuk pernikahan yang sangat sederhana, kecil, tapi buat aku itu pernikahan yang it was beautiful. Banyak orang bilang pernikahan Dewi berlangsung terlalu dini. Di saat karir baru dirintis dan usia relatif masih muda, keputusan untuk menikah dianggap banyak kalangan terlalu tergesa-gesa. Tapi rupanya Dewi punya alasan lain tentang hal ini. Waktu aku menikah, buat aku yang nomor satu adalah ibadah. Tiba-tiba dia ngelamar saya juga yang, oke, masih muda sih, cuman dia orangnya baik, he's a nice guy. Saat itu kita juga ya cinta, memang cinta. Tahun 2004 mungkin tahun yang membawa keberuntungan buat Dewi. Selain berhasil meluncurkan album ketiga yang cukup sukses, Dewi pun baru-baru ini mulai dilirik salah satu produser dari Malaysia untuk membuat album di negeri jiran itu. Kini Dewi dan Surya hidup bahagia. Sebagai suami istri mereka nyaris lengkap. Tinggal satu yang mereka dambakan, yaitu momongan. Kalau misalnya mau nari, jadi kita ngikut sama yang tadi ada itu. Pemirsa, Anda masih tetap bersama Kabar-Kabari Minggu. Dan berikut ini adalah kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Kami bertemu dengan Bagus Netral dan Lia Maharani istrinya usai melakukan pencoblosan untuk memilih calon presiden ke-6 Republik Indonesia. Kepada pasangan pengantin baru ini kami masih berbicara mengenai coblos-mencoblos yang baru saja mereka lakukan. Mencoblos yang merupakan hak mereka sebagai warga negara sudah dilaksanakan. Kalau mencoblos sebagai pengantin baru, yang itu juga sudah mereka lakukan 4 bulan yang lalu, tepatnya sejak malam pertama keduanya resmi menjadi sepasang suami dan istri. Untuk yang ini hasilnya belum juga mereka ketahui, padahal keduanya mengaku begitu mendambakan hasil karya mereka di malam pengantin itu. Mungkin belum dikasih sama Allah, ya kita sih berusaha terus. Usaha udah seperti apa sih, Say?
Apa ya usahanya ya? Pokoknya begitulah. Kalau dibilang menunda-nunda, itu tidak ada dalam kamus pernikahan Bagus dan Lia.